Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifda Zakira dengan NIM 240608500015. Saya dari program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang teori feminisme postmodern. Ikuti terus ya. 2 hours later. Video kali ini saya akan membahas tentang teori feminisme postmodern menurut Judith Butler. Apa sih itu feminisme? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu feminisme. Feminisme adalah suatu gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Teori feminisme postmodern menurut Judith Butler merupakan salah satu pemikir yang sangat berpengaruh dalam kajian feminisme dan studi gender modern, yang dimana pemikirannya itu banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, kajian budaya, filsafat, hingga studi media. Teori ini dikemukakan oleh Judith Butler memberikan cara pandang baru dalam memahami konsep gender. Sebelumnya, gender sering dipahami sebagai sesuatu yang bersifat alami dan tetap, tapi Judith Butler justru berpendapat bahwa gender sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat tentang Judith Butler, yang dimana Judith Butler ini latar belakangnya seperti pemikiran feminisme postmodern. Itu konsep utama dalam teorinya, yaitu gender performativity, serta bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan identitas gender. Jadi, Judith Butler adalah seorang filsuf dan teoretikus gender asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1956 di Cleveland, Ohio. Judith Butler dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan feminisme postmodern dan juga dalam kajian queer theory, yaitu kajian yang membahas tentang identitas gender dan seksualitas. Judith Butler menempuh pendidikan dalam bidang filsafat dan kemudian mengajar di berbagai universitas ternama. Salah satu universitas tempat ia mengajar adalah University of California, Berkeley. Selain menjadi akademisi, Judith Butler juga aktif menulis berbagai karya ilmiah yang membahas tentang gender, identitas, serta hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Pemikiran Judith Butler mulai dikenal luas setelah ia menerbitkan buku berjudul Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity pada tahun 1990. Buku ini menjadi salah satu karya penting dalam kajian feminisme karena memberikan kritik terhadap pandangan feminisme sebelumnya serta menawarkan perspektif baru dalam memahami identitas gender. Melalui karyanya tersebut, Judith Butler menunjukkan bahwa identitas gender tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Untuk memahami pemikiran Judith Butler, kita juga perlu mengetahui latar belakang munculnya feminisme postmodern. Feminisme postmodern merupakan salah satu aliran dalam feminisme yang berkembang pada akhir abad ke-20 dan dipengaruhi oleh pemikiran postmodernisme. Awalnya ditolak, pandangan yang menganggap bahwa semua perempuan memiliki pengalaman yang sama dalam menghadapi ketidakadilan gender. Feminisme postmodern ini menekankan juga bahwa
Feminisme postmodern menekankan bahwa pengalaman perempuan sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang budaya, kelas sosial, ras, agama, serta kondisi ekonomi. Oleh karena itu, feminisme postmodern mengkritik pandangan yang menyederhanakan identitas perempuan sebagai satu kategori yang sama. Judith Butler kemudian mengembangkan pemikiran ini dengan menjelaskan bahwa identitas gender tidak bersifat tetap, tetapi terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Ada satu konsep paling terkenal dari Judith Butler, yaitu gender performativity atau performativitas gender. Konsep ini menjelaskan bahwa gender bukanlah identitas sebagai yang dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi gender merupakan sesuatu yang dibentuk melalui tindakan, perilaku, dan praktik sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Judith Butler, gender merupakan sesuatu yang dibentuk melalui tindakan, perilaku, dan praktik sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana dengan kata lainnya, seseorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan karena cara individu tersebut menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ada contohnya, dalam banyak budaya perempuan sering diasosiasikan dengan sifat lembut, penuh perhatian, dan emosional. Sementara laki-laki sering dianggap harus kuat, rasional, dan tidak menunjukkan emosi. Jadi menurut Judith Butler, anggapan tersebut sebenarnya bukan berasal dari kodrat biologis, tetapi merupakan hasil dari norma sosial yang dibangun oleh masyarakat. Ketika perilaku tersebut terus diulang dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kemudian menganggapnya sebagai suatu yang alami. Padahal sebenarnya identitas gender terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Judith Butler juga memberikan kritik terhadap pandangan tradisional yang membedakan secara tegas antara seks dan gender. Namun secara umum, seks dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender dianggap sebagai peran sosial yang mendekat pada perbedaan biologis tersebut. Namun, Butler berpendapat bahwa bahkan secara masyarakat memahami tubuh dan perbedaan biologis juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, yang artinya pemahaman tentang laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pemikirannya, Judith Butler juga menjelaskan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membentuk identitas gender, yang dimana bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memahami peran laki-laki dan perempuan. Sebagai contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul ungkapan seperti laki-laki tidak boleh menangis atau perempuan harus bersikap lembut. Ungkapan tersebut secara tidak langsung menciptakan standar tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Ketika norma-norma tersebut terus diulang dalam masyarakat, individu sering berasa harus menyesuaikan diri dengan standar tersebut agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Menurut Judith Butler, proses inilah yang membuat identitas gender tampak seolah bersifat alami, padahal sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Penelitian George Kakoliris menurut tokoh Judith Butler ini menjelaskan secara lebih mendalam konsep gender performativity yang dikembangkan oleh Judith Butler. Kakoliris ini menekankan bahwa menurut Judith Butler, gender bukan hanya sekedar identitas, tetapi merupakan proses yang harus-menerus diproduksi melalui praktis sosial dan budaya. Dalam artikel ini dijelaskan juga bahwa individu seringkali mengikuti norma gender tertentu karena tekanan sosial yang ada di masyarakat. Norma tersebut kemudian menjadi aturan tidak tertulis yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak sebagai laki-laki atau perempuan. George Kakoliris juga menjelaskan bahwa teori Judith Butler dipengaruhi oleh pemikiran filsuf seperti Michel Foucault yang menekankan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan identitas.
Dalam konteks ini, identitas gender dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh sistem sosial dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ini juga sangat membantu menjelaskan bahwa konsep performativitas Judith Butler tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma sosial membentuk identitas seseorang. Penelitian Jesse Jenkins dan Terry Fineman ini menggunakan teori performativitas Judith Butler untuk menganalisis bagaimana norma gender berbentuk dan dipertahankan dalam lingkungan kerja. Jenkins dan Fineman menjelaskan bahwa tempat kerja seringkali memiliki standar tertentu mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Seperti laki-laki sering dianggap lebih cocok menempati posisi kepemimpinan karena dianggap lebih tegas dan rasional. Sementara perempuan sering diharapkan memiliki sifat yang lebih lembut dan emosional. Norma-norma ini kemudian mempengaruhi cara individu menampilkan identitas gender mereka di lingkungan kerja. Melalui teori Judith Butler, penelitian ini menunjukkan bahwa identitas gender dalam tempat kerja sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan norma, aturan, serta ekspektasi yang ada dalam organisasi. Dengan kata lain, perilaku yang dianggap maskulin atau feminin di tempat kerja sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh organisasi budaya. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling terkenal dari Judith Butler, yaitu gender performativity. Menurut Judith Butler, gender bukanlah identitas yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir. Sebaliknya, gender merupakan sesuatu yang dibentuk melalui tindakan perilaku dan praktik sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, seseorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan bukan hanya karena faktor biologis, tetapi juga cara individu tersebut menampilkan dirinya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian No Purnarula menurut tokoh Judith Butler membahas kembali konsep performativitas gender dari Judith Butler dengan menekankan bahwa gender tidak dapat dipahami sebagai realitas yang tetap atau permanen. Narula menjelaskan bahwa identitas gender bersifat fleksibel dan dapat berubah tergantung pada konteks sosial dan budaya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa masyarakat sering menganggap gender sebagai sesuatu yang bersifat alami dan tidak dapat diubah. Namun, menurut Judith Butler, anggapan tersebut sebenarnya merupakan hasil dari proses hasil yang membuat norma gender tampak seolah-olah dialami. Narula juga menekankan bahwa teori Judith Butler membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman identitas gender. Dengan memahami gender sebagai konstruksi sosial, masyarakat lebih memahami bahwa identitas gender tidak selalu harus mengikuti kategori yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Dalam feminisme sebelumnya, sering muncul pandangan bahwa semua perempuan memiliki pengalaman yang sama dalam menghadapi ketidakadilan gender. Namun, feminisme postmodern mengkritik pandangan tersebut karena pengalaman perempuan sebenarnya sangat beragam. Contohnya, pengalaman seorang perempuan yang hidup di kota besar tentu berbeda dengan pengalaman perempuan yang hidup di pedesaan. Begitu juga pengalaman perempuan dari kelas ekonomi atas bisa sangat berbeda dengan perempuan dari kelas ekonomi bawah. Karena itu, feminisme postmodern menolak gagasan bahwa identitas perempuan dapat dipahami sebagai satu kategori yang sama. Jadi, kesimpulannya, Judith Butler merupakan salah satu tokoh penting dalam feminisme postmodern yang memberikan perspektif baru dalam memahami konsep gender. Melalui konsep gender performativity, Judith Butler menjelaskan bahwa gender bukanlah identitas yang bersifat alami atau tetap. Sebaliknya, gender terbentuk melalui tindakan sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini juga menunjukkan bahwa identitas gender sebagai sangat dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, serta struktur masyarakat yang ada. Oleh karena itu, Judith Butler pemikirannya membantu kita memahami bahwa identitas gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial yang berbeda.
Pernah nggak sih kita mendengar kalimat seperti laki-laki tidak boleh menangis atau perempuan harus bersikap lembut? Kalimat-kalimat seperti ini sering kita dengar sejak kecil, baik dari keluarga, lingkungan sekitar, maupun dari media. Jadi, apakah sifat-sifat tersebut memang benar-benar berasal dari kodrat biologis laki-laki dan perempuan, atau sebenarnya itu hanyalah aturan sosial yang dibentuk oleh masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Di pertanyaan inilah yang kemudian banyak dibahas oleh seseorang tokoh feminisme modern yang bernama Judith Butler. Melalui pemikirannya, Judith Butler mencoba menjelaskan bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai kodrat gender sebenarnya terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ketika banyak kekurangan ketika saya menjelaskan, dan semoga saya bisa mengembangkan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno.